Nah, ini sudah menyala ini. Nyalanya. Kira kata saya. Wes, Saya. Bismillahirrahmanirrahim. saya nanya dulu ya nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Lama sekali ya kita tidak siaran podcast. Jadi lama banget, ada 2 bulan kita vakum ya karena kesibukan satu dan lain hal. Dan kali ini kita akan hadir lagi podcastnya dengan bintang tamu yang spesial siang ini. Oke. Dari sini sudah hadir Mas Fajar, yaitu rekan saya. Lu lucu dan ganteng bukan? Bisa aja. Oke, nanti sekilas gambarannya Mas Fajar ini adalah rekan kerja saya dari bidang sipil. Jadi pekerjaannya mengawasi pekerjaan sipil. Mau tahu lebih jelas tentang Mas Fajar? Oke, simak terus guys. Oke, langsung saja Mas Fajar, boleh Oke, siap Mas Hendra. diperkenalkan dirinya secara singkat, padat dan jelas. Oke, Siapa, dari mana? siap. Ini podcastnya santai saja. Santai saja. Tidak usah tegang karena ini Siap. bukan interview kerja. Siap. Kita Iya. konsepnya adalah bercanda. Oke. Silakan Mas, Oke, jelaskan. sebelumnya terima kasih Mas Hendra atas kesempatannya. Halo guys, perkenalkan dulu nih, nama saya Fajar Satriawan, biasa dipanggil Mas Fajar. Saya lahir di Surabaya 14 April 1987. Oh iya. Kebetulan saat ini saya profesinya profesional civil engineer. Oh, di sebuah proyek gitu Mas Di ya. sebuah Sebetulnya proyek, ya proyek Tit, macam-macam gitu ya? lah ya, Iya, proyek iya, macam-macam iya, lah. iya. Oke. Jika kalian ingin tahu seperti apa sih proyek sipil itu dan bagaimana Simak terus bagaimana tentang sipil itu podcast saya pekerjaannya, dengan Mas Fajar ya. betul sekali. Oke. Pertama-tama kenapa saya kok lebih suka dengan sipil itu gara-gara bapak saya sebetulnya Mas. Oh, jadi itu ya Iya. latar belakang Bapak kenapa saya itu kebetulan Mas kan- Fajar tertarik dengan sipil karena bapaknya Mas Fajar. Iya. Kenapa bapaknya Mas motivasinya Fajar? dari bapak saya sebetulnya. Oh, Jadi, motivasi dari ayah ya. setelah lulus SMA itu, Iya. bapak saya kan kebetulan kan kerjanya bukan di proyek sih, tapi di perusahaan milik negara lah ya. Oh, iya, Saya sebut iya. nama PT-nya. Ya. Kebetulan beliau sering berurusan dengan orang-orang proyek itu. Oh, Iya, ada terus korelasi dikasih lah dengan gambaran dunia saya sama proyek. bapak saya, betul. Iya, iya, iya. Tapi setelah saya lulus SMA itu saya nggak langsung milih jurusan sipil Mas. Oh, Tapi saya langsung, milih kursus dulu 1 tahun itu di bidang broadcasting sebetulnya. Wes, Iya, di pantesan komunikasi ada broad- bakat-bakat broadcasting ya. Cuma untuk mengisi waktu kosong aja karena waktu itu masih nggak apa ya, masih belum ada keinginan, masih bingung kan. Iya. Nah, setelah lulus 1 tahun itu di tahun 2007 saya ikut UMPTN itu kebetulan masuk di salah satu universitas Negeri di Malang ya. Oke, Ya, pokoknya yang saya ngambil mentereng lah teknik ya. sipil akhirnya. Masuk di teknik sipil. Betul. Di tahun 2007. 2007 Oh iya, sampai iya. 2011. Kayaknya kita itu ya bisa jadi era Mas. Ya. Satu era kayaknya ya. Kayaknya gitu ya Mas ya. Iya. Tapi temannya kayaknya lebih tua saya. Oh iya, betul. Mas Jadi Fajar seperti itu Mas, kenapa saya kok lebih suka sipil itu? Yang Iya. pertama itu dapat motivasi dari Bapak. Terus yang kedua setelah saya jalanin itu ternyata seru dan asik. Asik, Mas, ya? Itu asik-asik. Jadi nggak bosan Asik, ya. betul, nggak ada bosannya. Walaupun pekerjaan sipil ini pekerjaan yang apa ya, yang berlumpur ya. Oh, berlumpur ya, Berlumpur, istilahnya terus tempat kotor tanah ya, ya, kalau tempat orang kotor. mungkin Tapi belum jangan dikonotasikan sebagai hal yang negatif ya, tapi Ya. itu sebagai hal yang positif. Bahwa Betul. sekarang ini di bidang sipil itu banyak peminatnya, terutama untuk kaum wanita. Jadi nggak cuma laki-laki Siap. aja sekarang. Benar, sekarang itu jurusan teknik sipil itu diminati Tidak hanya multi-gender, laki-laki Mas, ya. aja, Jadi betul, all laki-laki gender. perempuan itu sekarang bisa ya. Betul sekali Mas Hendra. Oke. Terus tadi memang ada pepatah atau entah slogan Mas. Jadi katanya kan berani kotor itu baik. Itu Betul, betul. Ada salah satu iklan di TV kan. Iya betul, Jadi memang betul. di pekerjaan atau di dunia sipil ini memang kotor itu dalam artian kotor lumpur, pasir, debu gitu ya, bukan Betul, kotor bukan kotor yang apa jijik atau gitu, menjijikan ya. atau mohon maaf ya dengan Iya. kondisi negatif enggak. Enggak. Yang penting kan kotor tapi memberi cuan. Nah, itu yang penting ya kan. Betul. Itu Oke, ya, itu Mas Hendra. sekilas latar belakang kenapa Mas Fajar bisa
terjun dunia menggeluti sipil. di sipil dan akhirnya bekerja di proyek gitu Mas ya. Betul sekali. Awalnya ya nggak ada kepikiran untuk kerja di proyek Mas, sebetulnya Mas. Awalnya mungkin pengennya ya minatnya di perbankan gitu Mas. enggak sih, pengennya Enggak. itu di perusahaan yang maksudnya yang stabil lah, yang terus-terusan atau di satu PNS. perusahaan aja gitu lah, ya gitu kayak ya. PNS misalnya di gitu ya. PU gitu kan. Seting Tapi gitu ya. ternyata ya mungkin rezekinya nggak di situ. Ya rezekinya kan mungkin berkata lain di proyek kan juga Sama lebih aja. asik juga sih. Betul, Mas, lebih asik seru, juga. lebih banyak teman juga Mas. di Bisa proyek. melanglang buana juga kemana-mana. Betul, gitu bisa ya. keliling, itu enaknya kalau kerja di proyek Ya teman-teman. masing-masing itu ada positifnya. Ambil yang positif. Rekan-rekan, ya. Jadi jangan takut. Oh misalkan di proyek ini jangan gini-gini, jangan konotasi negatif dulu. Jadi apa ya, sesuatu Seru lah. itu harus dijalani dengan Senang. positif thinking Mas ya. Betul, dengan dan hati juga yang senang. gembira, dengan sukacita, optimis, Betul. harapan, dan itu tadi Apa ya, punya jangan- motivasi lah. Ya jangan negatif thinking dulu. Itu Betul. Mas ya. Itu sudah terbukti Mas Indra kan, banyak sekarang wanita-wanita juga masuk dunia sipil loh. Iya bener, banyak engineer Civil construction, engineer, itu tuh perempuan itu juga sekarang banyak kan, juga sekarang kan katanya sudah eranya emansipasi wanita. Betul sekali itu. Jadi betul ya sekali. sudah kita berikan kesempatan juga Betul untuk sekali. kaum hawa Bahwa ini untuk betul untuk bermain lumpur. berkreasi juga ya, untuk bekerja dan berkontribusi untuk proyek itu Mas ya. Betul. Bisa membangun Mantap, apa ya, iya, negara lah, membantu. Oke, mungkin saya ke pertanyaan selanjutnya Mas ya. Silakan Jadi, Mas. dari awal mula Mas Fajar bekerja itu kan sudah cukup lama ya, banyak pengalaman yang dan sudah malang melintang di banyak proyek ya. Itu Betul. kalau dihitung itu sudah berapa lama Mas terjun di dunia proyek? Saya pertama di proyek itu kebetulan di awal tahun 2012 Mas. Awal 2012. Ya 2012. Oh, Jadi saya sekarang sempat 2025. habis lulus itu sempat nganggur dulu kan. 13 tahun ya berarti Mas? Ya betul sekali. 13 tahun. Nah itu pertama kali saya itu ada di Batam waktu itu Mas. Oh di Batam ya? Ya itu juga sangat seru juga sih di Batam itu. Pertama kali itu ya itu tadi memang rezeki saya memang lewat orang tua ya Mas. Jadi Iya. ya kebanyakan ya juga dibantu sama bapak juga karena Oh, banyak mungkin relasi juga dari informasi beliau. atau informasi ya kebetulan ada rekan yang relasi Bapak betul. yang, oh ini di sini ada loh Ada lowongan anak ya, sipil, siapa tahu Betul, anaknya iya. ini bisa kompetensinya Betul. cocok gitu Jadi ya. sumber rezeki itu nggak selalu muncul dari dalam diri sendiri. Dalam Ya. artian kita juga harus mengakui ya bahwa rezeki itu juga Link itu datangnya juga bisa dari orang kenalan, lain. Nah, jadi kita rekan kita. biar nggak sombong gitu Mas Betul. istilahnya. Jadi memang hubungan sosial itu Penting. sangat berpengaruh Mas Betul, ya. betul sekali. Karena relasi itu juga sumber rezeki juga. Iya betul. Walaupun bukan berarti Kita punya skill terus ngasih kita duit atau apa, tapi kan dia enggak. ngasih informasi Mas betul ya. itu aja sudah sangat Ngasih penting Mas. informasi, ngasih jalan. Nah itu nanti selebihnya kan kita tempuh perjuangan itu, dari info itu kita apply Betul kita masukkan. lowongan kerja. Nah itu di situ biasanya ada jalan rezeki juga. Betul, Gitu betul, ya. betul. Yang penting satu sih Mas, pesan Iya. saya itu jangan sekali-sekali sampai pakai uang untuk menyogok atau apa. Wah, iya, saya Mas. kayak gitulah. Soalnya hati-hati juga ada Nah. banyak yang kayak gitu Mas. Yang Iya, menawarkan pekerjaan, Anda harus hati-hati. Kalau diminta Betul. uang, jangan sampai mau. Betul. Itu aja sih. Di proses rekrutmen apapun itu sekarang kan modelnya sudah transparan Mas ya. Betul. Jadi Iya. jangan sampai rekan-rekan ini, para penonton ini yang menonton ya, jangan sampai tergiur bujuk rayu Oh misalnya. iya, jangan Ada sampai hati-hati. iming-iming, oh di sini ada lowongan kerja tapi harus bayar sekian iya. itu. Apalagi sekarang kita susah kan usaha Mas. itu. Iya iya, benar-benar. Oke, Oke, gitu. itu Mas. ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Siap. Jadi gini kan, sudah berapa proyek Mas yang ditangani Mas? Waduh, Banyak ya? saya lupa Mas. Yang paling yang saya berkesan aja ya. Oh, yang Sebetulnya yang berkesan. paling berkesan cuma 4 aja saya. 4 saja. Iya, Di itu mana banyak saja? banget itu. Yang pertama itu di Batam itu, Batam. terus kemudian yang kedua itu ada di Indramayu, Indramayu, kemudian di Purwakarta, Purwakarta, sama di Kalimantan. di Kalimantan. Iya. Oh, Itu yang apakah itu paling mungkin berkesan. tempat sekarang ini? Bisa jadi, Bisa jadi ya, karena bisa yang jadi. terlama buat saya itu di Kalimantan itu sebetulnya. iya. Banyak cerita-cerita yang Iya. apa ya, yang Cerita mengesankan lah. mengesankan, mistis Mengesankan. atau horor? Tidak hanya proyek, Tidak ada proyek ya? iya, tidak hanya Jadi, urusan pekerjaan, tapi juga Kisah sosial masyarakat, Sosial kekeluargaan, mungkin ya, itu, Mas. keluarga lain-lain ya. iya, yang paling saya masih ingat dan berkesan ya cuma 4 itu aja. 4 lokasi proyek, itu ya. Yang aja. lain itu mungkin Iya, cuma general lah ya. lewat soalnya Sekitar putar-putar lewat aja aja ya. Mas. Setahun 6 bulan gitu-gitu aja. Iya iya iya. Itu yang
Mas Fajar ingat ya istilah dari Betul. Yang sisi maksudnya yang paling enak lah. enak atau posisi maupun negatifnya ya. Lebih banyak positifnya, Positifnya Mas. ya? Iya, lebih banyak positifnya. Ya namanya dunia pekerjaan kan seperti itulah Mas ya. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Cuma yang banyak mengesankan itu ya di tempat tadi itu aja. Oh iya. Yang buat saya gitu ya kan. Iya. Terus tadi kan gini Mas, di dunia proyek itu kan pasti basis kerjanya itu kan berpindah-pindah. Kita itu pasti nomaden ya. Jadi umur atau usia proyek itu kan biasanya 2 tahun, 3 Iya, tahun itu paling kan lama itu 5 tahun Mas. Itu Mas Fajar itu gimana caranya untuk beradaptasi, menyesuaikan diri dengan rekan baru atau lawan kerja baru atau lingkungan baru, adat, suku budaya yang baru itu caranya gimana? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ini guys ya kan. Ini sudah menggelitik pertanyaan. Sudah menggelitik. Gimana Mas? Ada tips kah atau sampai? Jadi gini, waktu itu memang saya kebetulan masih lajang dan Masih lajang, belum ya? punya istri ya waktu itu Iya. ya. Jadi saya masih muda, ya tahu sendirilah jiwa muda itu seperti apa sih ya kan. Iya. Suka berpetualang, suka mempunyai teman baru Iya. kayak gitu kan. Jadi caranya jadi humble aja jadi orang. Oh, Jadi jadi orang setiap, itu gitu ya? setiap kita menempatkan diri di mana kita humble, kemudian kita bisa mengikuti tempat sekitar. Iya. Dan jangan lupa di mana bumi dipijak itu Di situ langit dijunjung. Itu Oh, yang iya, harus iya. kita terapkan dalam hidup Ada kita. pepatah mengatakan seperti itu Betul. juga. Kalau nggak gitu, kita nggak akan betah, kita akan stres, kita akan apa ya, bisa apa ya, Sulit menyesuaikan diri ya. menunjukkan Sulit diri. Ya, banget. kalau kita dibawa dengan santai, humble, Enjoy, ya. dimanapun kita berada, insya Allah Betul. akan enak. Akan betah dan enjoy. Betul. Dan Berarti- satu lagi sih Mas, yang paling penting itu ibadah. Oh iya, ibadah Iya. itu tetap jangan lupa karena Betul. Ibadah macam-macam ya Mas ya. ya Macam ibadah. ibadah itu ya salah satu bentuk ibadah kan ya, contohnya sholat, terus Iya. bersedekah, Betul. bersosial, Betul. bekerja itu juga ibadah. Betul, jangan Jadi lupa gitu ya. murah senyum sama Murah siapapun, senyum ya. dimanapun Walaupun di berada. dunia proyek itu dunia yang keras. Iya. Jangan salah, itu konotasi yang salah. Iya, Jangan berpikir proyek itu keras, proyek itu enak. enak, betul. Itu aja. Dan jadi yang penting lagi gini Mas, saya juga pernah dengar pepatah itu gini, istilahnya dimanapun kita berada di lingkungan baru itu cobalah kosongkan gelasmu. Betul. Nah, istilahnya Tumpahkan lah, Iya. ditumpahkan gelasnya, jangan terus diisi terus ya jangan tumpah. benar. Jadi supaya maksudnya Bisa menerima gelas ilmu kita baru Mas. kosong, dapat ilmu baru, dapat masukan dari orang-orang. Iya betul. Selagi itu positif untuk membangun diri kita, Betul. ya itu wajib kita terima. Harus ya. harus Mas Hendra. Kalau kita istilahnya tetap dengan prinsip kita atau gelas kita yang penuh, tentu tidak akan bisa Bertahan lama. kita. Iya, betul. Itu sih tips dari saya kalau untuk berpindah-pindah tempat Istilahnya harus tersebut. Iya. humble dan mudah. Humble dan jangan lupa itu Beradaptasi, tadi Mas, ya. pepatahnya di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Betul. Terus mungkin lanjut Mas, ini Siap. hal yang umum ya dilakukan di dunia sipil itu apakah benar ya Mas, mitosnya itu sulit ya, bidang sipil itu sulit, banyak hitung-hitungan Betul. secara apa ya, kalkulasi atau hitungan matematis kayak misalkan Estimator lah. campuran mixing Iya, mixing beton atau terus apapun campuran yang ya, pekerjaan menghitung sipil, volumetrik. volume, ya. bangunan itu memang sulit ya Mas ya. Sebetulnya kalau orang awam apa ya istilahnya itu tahu, Iya. sipil itu pekerjaan paling gampang sebetulnya Mas. Itu ya. Iya, di sekolah pun juga bisa. Intinya itu kalau di dunia sipil itu cuma satu sih, volume, udah itu aja. Volume Volume itu masih panjang kali lebar kali tinggi, udah cuma itu aja sebetulnya. itu aja ya. Itu aja yang paling penting, dasarnya cuma itu yang dipegang. Kalau untuk hitung-hitungan yang lain, nah itu ada ada bagian-bagian Ya. masing-masing kan. Kita nggak perlu, kalau kita terlalu ruwet mikirin, wah susah berat hitung-hitungan, ya itu hanya di kuliah aja. Ya. Kalau di dunia pekerjaan udah beda. Lebih simpel sih Mas biasanya ya, karena Iya. juga di pekerjaan itu kan istilahnya bidang sipil itu sudah diplotting masing-masing ya. Mungkin ada yang iya. Ada yang bikin drafternya, estimator, ada drafter estimator, sendiri, iya. ada Tergantung peran engineer kita, Mas. lapangannya, Betul ada sekali. surveyornya. Kalau dasarnya sipil cuma itu aja sebetulnya, volume ya. sudah itu aja. Itu yang orang awam ya, ini kita sharing di sini kan untuk apa ya, untuk teman-teman yang masih awam dengan dunia sipil. dunia Oh, sipil, sipil nanti ya. aku nggak bisa matematika nih, nggak usah khawatir, aku nggak bisa khawatir. fisika nih, nggak usah bingung, Itu teman-teman. gampang, tenang aja. Iya. Dan yang penting itu kalau memang di awal kuliah itu mungkin biasanya Ya pasti. berat ya. Pasti. Tapi pasti. di
dijalani aja dulu gitu. Iya Nanti pasti. kan Hitung-hitungan pasti itu cuma di kampus aja, nggak bisa. Saya juga nggak pintar matematika. betul. Ya bukan ngajarin jelek atau apa enggak ya. Kalau ya udah ikutin aja dulu prosesnya. Tapi kalau di dunia kerja pasti nyaman. Ya pasti nyaman ya. Oke. Pernah nggak Mas itu misalkan tentang di sipil itu kan teknis banget ya Mas. Iya, iya. Pernah nggak Mas itu dipusingkan banget atau bimbang dalam memutuskan suatu Masalah permasalahan ya yang berkaitan dengan teknis gitu Mas. teknis. Itu pernah nggak Mas? Ada Ya Mas. Ada di salah satu lokasi itu ya. di Jawa Barat ya, di Jawa Barat di daerah Purwakarta waktu itu. Saya masih ingat betul itu. Itu bangunannya itu dari teman sebelumnya itu gagal sebetulnya dia. Gagal dalam hal survei. Survei itu apa ya, mematok lah bangunan yang mau dipatok itu salah ukur dia, sehingga dia harus keluar dan di handover oleh saya. Nah itu setelah investigasi ternyata tanahnya memang bermasalah, tanahnya bisa bergerak. Jadi tanah itu sama air itu bisa naik gitu, tanahnya bisa naik Mas. Jadi apa istilahnya likuifaksi itu? Ya kayak gitu. Likuifaksi itu. Likuifaksi namanya. Betul, kalau di sipil istilahnya likuifaksi, teman-teman sipil pasti tahu lah. Pasti tahu ya kan. Karena tanah itu bergerak. Nah itu ada unsur cairan. Betul, itu salah di engineeringnya Mas di awal itu pasti. Karena apa? Karena mungkin di topografi atau di survei boringnya itu mungkin ada kesalahan. Jadi sehingga tidak betul dalam menggunakan metode sipil yang benar waktu itu hitung-hitungannya. Jadi waktu itu akhirnya saya putuskan untuk borpile ya. Iya. Karena sebelumnya itu cuma ceker ayam aja pondasinya. Kurang dalam ya. Kurang dalam dan dangkal dan itu gagal. Sementara surveinya juga gagal juga, nggak simetris. Kaki-kakinya itu nggak simetris, bangunannya nggak bisa dipasang, nggak bisa jadi bangun. Untungnya cuma masih pondasi Mas. Belum terlalu kompleks ya. Betul. Mau di erection itu baru ketahuan kalau itu nggak bisa di erection. Gedungnya nggak bisa dibangun, bongkar. Itu saya yang menemukan ya. Kita bikin borpel aja lah itu. Dan alhamdulillah setelah jadi dengan surveyor yang baru, alhamdulillah berkat bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala closing finish ya Mas ya. Bisa alhamdulillah dan lancar. Oke. Nah kalau gini Mas, kan katanya untuk ngecor itu kan kualitas beton itu ditentukan dengan suhu ya. Jadi suhunya kan nggak boleh panas atau harus stabil. Ya, betul. Berarti kan idealnya itu ngecor dalam kondisi agak mendung atau cuacanya nggak panas atau nggak terlalu dingin juga. Ya lebih enak itu mungkin malam hari. Betul, malam atau sore menjelang malam Mas. Mas Fajar pernah Mas dapat shift malam atau kerja malam itu? Sering Mas. Sering ya. Sering. Kalau di dunia sipil itu nggak ada waktu ya. Kalau bisa kita kerja malam lebih baik malah. Cuma ya gitu harus bawa panas juga ya. Harus bawa software gitu ya karena banyak nyamuk. Nah, kalau malam itu Mas, mungkin kalau tantangan ya nyamuk mungkin ada ya. Iya. Tapi kalau tantangan dari dunia sebelah ini Mas. Yang mistis itu ada nggak? Ini ada tidak ya? Ini mantap ini. Kalau selama saya pengalaman saya itu alhamdulillah hampir tidak ada sih. Cuma kalau yang teman-teman cerita itu katanya itu ada beberapa yang diganggu juga. Karena memang ya itu tadilah alam lah ya, percaya nggak percaya ya. Memang dunia seperti itu ada Mas. Memang ada Mas. Makanya itu ketika kita mau melakukan pekerjaan apapun itu berdoa dulu. Betul. Dan niatkan hati kita itu niatnya baik. Niat baik, tulus. Niat jelek di situ. Betul sekali. Kalau kita niatnya udah jelek di situ, pasti akan diganggu. Yang kita tulus saja, bekerja secara tulus, secara normal, insya Allah nggak ada. Hanya saja yang sering binatang-binatang yang berbahaya, kayak misalnya ular ya. Binatang malam itu kan ular atau mungkin ada babi hutan. Iya betul, kayak gitu. Anjing hutan itu juga bahaya, hati-hati. Cuma itu aja sih. Selebihnya itu alhamdulillah nggak ada Mas. Alhamdulillah selama pengalaman saya nggak pernah. Berarti istilahnya kalau yang gangguan dari hal-hal mistis itu alhamdulillah sejauh ini aman Mas ya. Aman kalau buat saya, tapi kalau teman katanya ada. Itu aja Mas. Ya, sebenarnya walaupun itu ada atau gimana ya, yang penting niatan kita baik, insya Allah juga. Insya Allah kita dijauhkan dari situ ya. Mas. Betul Mas. Betul luar biasa. Terus mantap. Di proyek yang di Borneo ini Mas Fajar sudah berapa tahun Mas?
totalnya? Alhamdulillah ya sejak tahun Ada 3 tahun 2022 itu sudah 3 tahun setengah. 3 tahun ya? 3 tahun lebih mas, 3 tahun setengah malahan. Iya. Ya pas 3 tahun setengah ini. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Iya, Sama Mas Hendra juga udah 3 tahun setengah saya satu proyek di. betul. Oh iya, saya inget itu Mas Fajar itu datang hampir bareng kawan kita Pak Bambang bukan ya? Bukan Pak Rudi mas. Pak Rudi Pak ya, Rudi malah. sama Pak Muslim ya. Yang awal bareng. pertama kali ketemu Mas Hendra itu ketika minta foto sama Dinda. Oh iya, terus pas tolong foto, COVID Mas. ya? Iya. Oh, datang diisolasi kan? Betul. Info ya? Betul, itu juga cerita yang menarik kan. Oh, Dan iya, saya iya. pertama kali kerja di proyek kena COVID ya. Di sini? Begitu datang musim COVID, kena COVID. Kena COVID itu yang bikin Oh. luar biasa pengalaman. Baru juga datang Mas ya. Iya. Dulu pas kenceng-kencengnya kita itu rapid test ya Mas ya. Betul. Rapid Di sogrok gitu. Iya, itu hampir. Tapi hampir dulu sering. sempat di sogrok nggak sih Mas? Sempat mas. Sempat Positif ya. positif kebetulan waktu Positif itu. ya, Iya, kebetulan makanya ya. itu ya. Dan ya alhamdulillah lah sehat sampai sekarang. Iya. Alhamdulillah lah. Saya pun dulu juga pas masa-masa itu tuh saya juga kena Mas positif. Oh iya kak. Iya, cuman memang indikasi tubuh itu ya nggak ada demam, nggak ada apa, cuman memang Merasa bisa ngerasain ya mas. penciuman agak hilang. Penciuman ya, iya Hilang. sama. Kayak buntu Tapi, gitu. Iya, jadi mencium wangi atau apa itu hilang. Nggak Cuman bisa. Betul. Lidahnya masih ngerasain sih Iya. makan lidah. Cuman penciuman saja. Iya. Alhamdulillah waktu itu mungkin COVID-nya mungkin masih yang Ringan ya? ringan mungkin ya. Ya kan ada versi alpha, beta, Betul. gamma, Betul kayaknya. versi light Mas ya. Belum versi Pro Max ya kan. Versinya Iya. ultra belum ya. Jadi Belum masih versinya jauh masih pro kayaknya. Oh, masih Masih plus light. atau mau Jadi, iya. Betul. istilah virusnya masih virus. Yang apa ya? Yang Virusnya ringan. virusnya masih OJT-an ya. Betul, bukan yang mematikan. Mematikan. Kalau yang Alhamdulillah mematikan, kita ya, juga alhamdulillah. masih diberi keselamatan kesehatan Mas ya sampai sekarang ya. Iya. Mengingat juga pada masa itu kan Wah, mencekam sekali Mas, jadi Sangat-sangat korban mencekam, itu banyak sekali tak terhitung. Di jalan-jalan itu kan ambulan ya berulang kali Iya. itu warawiri mondar-mandir, tentunya adanya ambulan itu kan menandakan bahwa ada pasien yang Pasien urgent kena. yang sedang Iya. dibawa yang Betul. butuh penanganan gitu Mas. dan Ya. pakaiannya juga harus kayak gitu kan mas. Iya. Sementara kita kalau mau meeting juga agak susah waktu itu karena ada Betul. sekat kan. Mau warawiri juga susah, betul Mm-mm. sekali. Betul. Ini menarik sekali. Jadi Mas Fajar datang pada saat COVID melanda dan Betul. itu lagi puncak atau sudah landai Mas ya? Iya sudah, itu yang puncaknya saya rasa. Puncak ya malah ya? 2022 karena kan. Dulu pas mau datang itu harus ini kan syaratnya pakai Iya vaksin. surat tugas, Iya surat sudah vaksin vaksin juga betul. Sertifikat satu vaksin. kedua gitu ya. Iya betul. Mungkin vaksin itu 1, 2, 3 itu kalau di HP itu kita harus update software Mas. Betul waktu itu. Iya. Karena untuk menunjukkan juga ketika kita Iya, melakukan harus perjalanan menunjukkan juga. Iya. Kartu sudah vaksin keberapa Betul. gitu ya. Waktu itu kebetulan baru vaksin kedua kan, vaksin ketiganya di sini kalau nggak Ya salah. betul. Kita bersama-sama ya. Betul. Iya. Betul itu. Mas Betul. Hendra. Itu serem Mas, saya juga beberapa bulan itu nggak bisa pulang. Iya, bahkan bos juga Lockdown, ya kena itu waktu itu. Iya, Bos juga kena. itu kondisinya yang cukup berat itu bener. Iya, terus gini Mas, untuk melihat ke depan ini kira-kira prospeknya sipil itu kayak mana? Semakin cerah dan cemerlang atau akan tergantikan oleh robot atau AI? Kayaknya nggak bakal bisa deh mas. Nggak bisa ya? Kalau digantikan apa Oleh AI istilahnya atau itu, robot ya? robot kayak etol gitu ya kan? Kan sekarang yang katanya menggunakan kayaknya machining di nggak pabrik bisa. ini. Kalau untuk yang teknik lainnya mungkin bisa ya. Bisa. Kalau untuk Automation sipil ini instrument. sendiri kayaknya nggak bisa, kecuali precast ya. Kalau precast mungkin itu aja, tapi Bisa kan di pabrik tetap ya? masih pakai manusia ya kan. Iya. Kalau untuk kedepannya saya kira sipil tidak akan ada habisnya sih, cuma akan semakin berinovasi karena dengan mengikuti perkembangan teknologi kan. Iya. Seperti misalnya dulu masih pakai AutoCAD, sekarang Ya, udah AutoCAD software udah ya. nggak perlu lagi karena udah bisa dengan AI kita Oh, iya. untuk membuat sebuah apa ya rancangan atau Gambar, sketsa bangunan konsep, itu pakai udah AI bisa bisa pakai ya? AI sekarang. Jadi nggak yang kayak dulu harus manual. Manual ya. Jadi intinya Hitung. kalau kita mau mengikuti perkembangan, insya Allah kita akan bisa terus bersaing. Tapi kalau kita stuck, Ya. itu akan susah untuk bersaing. Mas. Apalagi semakin ke depan, anak-anak muda yang generasinya Gen Z istilahnya kayak katanya ya, Ya. itu akan semakin canggih. Jadi kalau kita tidak bisa mengikuti orang yang Wah, kita tua-tua ini, geser, Mas, ya. akan ketinggalan mas, kayak gitu. Nah. Apa ya daya saingnya itu terus tetap tinggi tiap tahunnya.
Nah, kira-kira kalau gini Mas, oke ya dari segi sisi software pemrograman ataupun alat bantu gambar itu kan computerized, mungkin Iya, beberapa bisa dibantu AI ya. betul. Terus kalau mungkin machining, fabrikasi, precast yang di pabrik ya mungkin Itu tetap nggak bisa kalau itu masih Ya, agak sulit ya. Iya, Kalau masih. kira-kira yang Hanya untuk sketsa di awal aja sketsa sebetulnya ya. itu. Iya. kira-kira untuk- kalau yang di lapangan Mas, kayak kuli-kuli itu bisa tergantikan oleh robot. ini pertanyaannya menarik tapi menjerumuskan Sulit ini, Mas. menjerumuskan. Jadi khawatir gini, nanti kuli-kuli kita itu khawatirnya tereliminasi gitu. Iya, Mas. betul, Digantikan robot yang Ya, kayak robot kayak Megan ya, film Megan. ya, terus robotnya mencangkul gitu. Iya. Ya kalau hal itu ya abu alam ya. Semoga saja harapan saya sih tidak tergantikan dengan mesin kayak gitu ya. Karena Iya. bagaimanapun juga sebagai warga negara ya tentunya kita juga harus menafkahi keluarga. Iya. Ya, kita berharap semoga pemerintah juga bisa memperhatikan hal ini seperti itu Mas Indra. Karena kalau semua robot terus gimana nasib manusia nasib ini kan gitu manusia. seperti itu aja udah terlihat kan yang dulu yang jaga manusia sekarang udah pakai kartu gesek itu udah mengurangi Iya. pekerjaan kan seperti itu Mas. Iya betul. Seperti itu. Atau nanti gini, orangnya itu pindah kerja. Kalau pindah kerja sih nggak apa-apa Mas. Maksudnya kan kalau kayak ya mohon maaf ya kayak tukang atau kuli itu kan kerjanya biasanya kan harian Mas. Harian. Lepas. Kalau itu semua diganti robot. Iya. Mau makan apa mereka ya kan? Ya kan guys, kan seperti itu guys. Iya. Atau orangnya gini, ganti ini Mas, servis dan bongkar pasang robot. Kalau itu Jadi kalau robotnya capek, tentu harus punya skill dan Iya. pengalaman yang tersendiri saya rasa ya karena nggak Iya. semua orang akan bisa membuat robot itu servis sendiri. robot Tapi kalau ya. untuk ya mohon maaf ya untuk kuliah atau apa kan saya kira nggak perlu sekolah aja juga bisa tahu. Yang ya. penting bisa diarahin sama mandornya tetap bisa. Tapi kalau untuk Betul. membangun apa saya sendiri aja bikin robot aja nggak bisa. Betul. Servis ya kan servis Baik, robotnya ya. itu kayaknya Susah ya? kayaknya Reparasi bakal robot susah Mas. gitu loh. Ya. Nggak semua orang lah, nggak banyak orang nanti yang Iya. bakal bisa seperti itu Mas. Betul. Perlu sekolah lah. Perlu sekolah, kan? Iya. Sama kayak servis komputer lah ya, Iya, servis TV kan kayak gitu kan. Iya. Terus seru sekali ini Mas ya. Mantap. Kita mau mantap, membahas Mas. dari hal konstruksi sampai robotik sampai AI. Luar biasa. Luar memang. biasa. Kita harus mengikuti perkembangan zaman terus guys. Iya. Kalau dilihat Mas dari bidang sipil ini pesaingnya nanti apa Mas? Ada apa tidak? Kalau pesaing pasti Mas, Ada karena ya? generasi muda itu makin banyak tiap tahun makin bertambah kan. Pertama ya lulusan anak sekolah, kuliah, akademisi juga kan, iya makin bertambah, fresh graduate juga makin bertambah. Dan kalau kita nggak upgrade skill, itu agak susah ya. Terutama ya itu tadi kalau ada waktu luang, ada kelebihan dana, saran saya ya ikut sertifikasi. Sertifikasi itu penting ya Mas Sertifikasi ya? sangat penting sekali karena itu salah satu syarat Mas sekarang. Untuk Mas. bekerja ya. Untuk bekerja, Saya kira betul. itu sertifikasi itu cuman bidang ini mungkin di mekanikal luar atau sipil gitu itu Mas. di luar sipil ya. Iya, mesin Yang teknik ternyata elektro yang gitu ya enggak Mas, teknik Sipil ada juga ya Mas ya? harus ada sekarang kayak misalnya TKBT aja kita harus harus punya punya sekarang ya? Mas. Iya, karena kalau Jadi ketinggian itu betul ya. karena kalau kita nggak punya kita akan stuck di situ aja paling nggak bikin rumah doang nggak bisa kita ke bangunan Bangunan tinggi tinggi, hotel, hotel itu gedung-gedung apartemen tinggi. nggak bakal Nggak bisa, ya? kita nggak bakal bisa diterima Oh, kita harus punya minimal alah. TKBT 2 Berarti kan kita ikut kursus pelatihan, habis itu kalau sudah dirasa bisa dan mampu, kita ikut sertifikasinya gitu betul ya. Nanti seperti itu Mas. kita dapat license-nya atau SIM-nya ya untuk Iya, bekerja untuk di bekerja di ketinggian. ketinggian. Jadi kalau nggak punya itu ya Ya sulit ya Mas agak ya. susah untuk bersaing. Walaupun kita fresh graduate, namanya fresh graduate, tapi kita nggak punya apa sertifikasi kayaknya Ya agak bisa susah tuh. juga. Nah itu tadi Mas kan robot itu nggak akan punya sertifikasi. Iya itu ya. Kalau mau sertifikasi luar biasa berarti ya. Iya. Robot beda dengan nama Robby misalnya. Kan itu nggak mungkin. Harusnya Betul. kalau sampai robot menggantikan kuli atau engineer, atau engineer. berarti robot itu harus ikut Sertifikasi. itu loh. Itu Iya kan? itu, Pak. Gimana robot mau Jadi sertifikasi? intinya kayaknya teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil aman. Aman. Karena harus tersertifikasi. Kalau robot ini kan nggak bisa ya. Dia kan masa yang disertifikasi perusahaannya, ya kan? Atau misalkan robot ini sudah disetting dengan software ini, yang disertifikasi softwarenya. Ya kan kurang fair lah Mas ya. Masuk kayak kalibrasi jadinya. Iya itu kalibrasi. Robotnya kalibrasi doang ya kan, tetap nggak bisa.
Apalagi robot yang masih yang bisa menerima perintah manusia kan masih belum ada, Mas. Masih jarang, Masih ya tetap kan? ada dioperasikan. Dan kan? teknologi itu kan juga masih mahal. Betul. Dan semoga aja juga ini Mas ya, kadang kan ada di film-film fiksi itu kan yang serem gitu loh, dunia dikuasai robot atau apa gitu. Iya, betul. Jadi, Ya semoga nggak terjadi itu, Mas. Iya. Hanya di film-film aja lah. semoga cuma film aja ya. Betul sekali. Banyak film-film yang kayak gitu. Ya itu kan Luar biasa. cukup, kadang kita itu overthinking Mas ya. Jadi Betul. Iya, maksudnya punya apakah di gambaran masa liar. depan itu kayak gitu. Betul. Terus drone-drone itu nanti bisa bawa bom, ya kan? Bawa nuklir. Drone-drone itu ada yang sekecil nyamuk, sekecil Betul. lalat, itu Iya. kan Kalau itu kayaknya sudah ada, Mas. Ada ya, di Kalau Cina ya? drone yang iya kayak misalnya drone yang dari lalat yang model kayak kecil itu ya? kupu-kupu Ya, itu tuh kupu-kupu ada ya, sudah Mas, ya? sudah ada kalau yang itu. oh, Tapi kalau untuk yang pekerja ya semoga aja lah. setuju enggak ya kan? Iya. Nanti Kayaknya bisa jadi itu juga. Bisa jadi, kan? Iya, takut juga kita ya. nanti kalau ibaratnya kan, oh kalau pakai kuli biasa kan manjat lama. Iya, kenapa Sertifikat nggak? Pakai robot TKBD. langsung, ya kan? Robot langsung nih kayak Iron Man kan, bawa batako naik. zet, Betul. gitu Atau kan. mungkin bisa jadi robot itu dipakaikan ke manusianya lah. Ya, Udah nggak lagi pakai tangga, ya manual. pakai roket tetap bisa terbang gitu ya. Iya kayak, ya kan. Taruh di kaki gitu kita Ya, bisa terbang taruh di gitu ya. kaki, ya. Mungkin kayak gitu-gitu. Jadi betul, jadi agar manusia tidak bergeser. Betul. Iya, Mas. Tetap hidup lah manusia. Betul. Tetap. Kalian manusia. Iya, karena dunia diciptakan bukan untuk Karena robot. iya, kan karena Diciptakan untuk manusia. ya kan katanya kan ada firman Allah itu yang mengatakan bahwa manusia dikirim ke bumi itu untuk Khalifah. menjadi khalifah. Betul sekali. Kan bukan Allah menciptakan robot. robot sebagai khalifah, kan bukan Betul. ya? Yang ciptakan robot itu memang yang buat manusia, Mas. Iya. Tapi dikasih kelebihan oleh yang di atas kan untuk Iya, membantu manusia membantu sebetulnya manusia. bukan untuk Bukan menggantikan. betul, hanya untuk Iya. membantu aja. Kan nggak mungkin nanti robot jadi khalifah di bumi ya kan? Iya, nggak mungkin lah. Menegakkan Mesin, agama hancur. Allah nanti gimana? Kan Betul. robot itu cuman program yang disetting, Setting oleh manusia. ya diprogram. Jadi dia tidak punya akal dan pikiran. Betul. Hati nurani kan Betul tidak sekali. ada. Ya kan? Wih, luar biasa. Luar biasa, Sama sampai juga, ke guys. agama juga. Makanya, guys, luar biasa loh. Podcastnya jadi Podcast serunya santai aja gitu. kita, guys. Iya. Luar Podcastnya biasa, Mas nggak Indra. cuma teknis, tapi juga ke modernisasi robot AI ke agama juga. Betul. Ya kan? Oh ya, Mas, jangan lupa like, share ya, and subscribe. Iya, jangan lupa ya guys ya. Di sini tuh channelnya atau pembicaraan obrolan itu daging semua guys. Oke, semakin kesini semakin seru Mas, semakin Siap. memuncak ini. Oke, Mas Indra. Nah, kalau kita lanjut ya Mas, mungkin Mas Fajar ada nggak nasihat untuk generasi muda, baik bidang sipil maupun yang bukan bidang sipil, Sipil. dalam menghadapi era persaingan yang cukup ketat ini Mas? Betul, terutama masalah yang ya. Sekarang ini kita lagi mau diterpa apa namanya itu infonya ya, Iya. krisis ekonomi global. Iya, Jadi ya saran saya ya intinya itu tadi sih, untuk generasi muda jangan pernah malas. jangan Intinya malas, istilah gitu ya. yang pertama itu jangan pernah malas, terus berjuang, jangan baperan. Ya, betul. Walaupun Anda lahirnya di era tahun 2000-an, Ya, yang mungkin ya Anda masa kecilnya sering dimanja orang tua kalian, ya, itu jangan sampai dibawa ke dunia nyata. iya. Karena di dunia nyata itu ya lebih Keras ya Mas ya, di lebih tempat. keras Jadi, sebetulnya di tempat. Jadi yang biasa kita makan, istilah kasarnya disuapin, Suapin. kita harus makan sendiri. betul. Kita harus Harus survive membawa sendiri, betul, ya? harus membawa diri kita sendiri, harus menyelamatkan diri kita sendiri. Betul. Yang berikut yang paling penting adalah ibadah. Betul. Jangan lupa untuk mendekatkan diri sama yang di atas, apapun agama kalian. Betul. Karena agama itu juga bisa membuat hati kita jadi tenang. Iya. Dimanapun kita berada kita bisa diterima. Benar. Jadi hubungan itu harus dijalin secara Mas. hablum minallah dan Hablum hablum minannas. minannas. Tahu kan? Iya, iya, iya. Kesana kita kan Gitu, itulah, guys. ya kan intinya itu jangan malas, ibadah. Ibadah. Iya, terus jangan sombong. Jangan sombong. Meskipun kalian di kampus itu pinter, misalnya Pinter, dapat IP jago. yang di IPK tinggi, di proyek belum tentu, belum tentu guys. kalian bisa Benar. diterima kerja. Teamwork itu di proyek itu penting sekali Betul guys. sekali. Jadi tidak serta merta mengandalkan pintar atau individual. Nggak Tuh, jalan nggak kalian. bisa. Nggak akan bisa. Jangan meremehkan orang ini. Benar. Istilahnya bodoh nggak bisa apa? Nggak bisa gitu. nggak Belum bisa tentu gitu. yang bodoh itu di bawahmu. Jadi besoknya dia di atasmu secara nasib. Sangat bisa kemungkinan Iya. itu banyak betul. Karena
memang di dunia itu kerja itu unik ya. Jadi variabel yang bisa membuat orang sukses itu kan nggak cuman kepintaran, nggak cuma soal cara berpikir atau kecerdasan, enggak, tapi memang ada, seingat saya itu ada 3 aspek lah. Ada 3 aspek itu apa saja? Yang pertama itu skill. Betul. Yang kedua skill emang. Attitude. Yang ketiga knowledge. Ya, skill itu ya kemampuan ya, jadi akademis dan non akademis lah mungkin gitu ya. Terus iya mas. Attitude itu mengenai sopan santun, tata krama, pola kita bergaul, bersosial dalam lingkungan atau ekosistem kita bekerja. Dan yang ketiga itu adalah knowledge itu kan pengetahuan. Jadi hal-hal baru, apa saja yang bisa kita serap, apa saja yang bisa kita dapatkan infonya, apa yang bisa kita cerna, kita olah infonya, kita distribusikan ke rekan kerja, ke atasan atau ke siapapun pihak yang membutuhkan. Jadi komponennya 3 ya, jadi skill, knowledge, dan attitude tadi. Jadi itu di dunia kerja itu merupakan segitiga pilar lah ya saya rasa itu. Karena kalau kita ngandelin salah satu doang ya nggak jalan. Jadi kita harus bisa menjalankan 3-tiganya itu secara balance ya, seimbang gitu. Setuju. Betul itu guys. Oke guys, serius ini tadi. Serius itu tadi guys. Oke. Lanjut. Terus tadi harapannya sudah mas ya, nasihatnya itu jangan malas, jangan mudah menyerah gitu mas ya. Ya, terus apalagi mas yang ingin diceritakan Mas Fajar tentang ini dunia proyek atau sudah cukup atau apa, atau kita sambung di sesi selanjutnya kalau sudah ada? Kayaknya saya rasa lagi daripada nanti terlalu panjang ya guys ya. Mungkin kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan bisa lah ditulis di bawah ya guys ya. Nanti kita bisa diskusi jawab, atau kita jawabnya pakai video, atau kita jawabnya pakai video berikutnya. Ya. Nah, kalau terlalu panjang lebar nanti ya guys. Ngantuk sampai nanti gimana. Oke. Mungkin itu saja ya Mas Fajar. Siap Mas Hendra. Siap. Ini sudah ada 30 menitan kita tanya jawab, interview dan podcast dengan Mas Fajar ini. Semoga teman-teman, para penonton, rekan-rekan dapat menyaring informasi yang bermanfaat. Kalaupun ada yang tidak bermanfaat ya tidak usah disaring, tidak usah dimasukkan pikiran gitu ya. Jadi pintar-pintar menyaring informasi, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang lelucon, mana yang serius. Silakan diambil manfaatnya. Semoga juga bisa menambah wawasan para penonton semua, rekan-rekan semua, dan bisa menambah nilai atau added value bagi teman-teman semua. Betul. Gitu ya teman-teman. Mungkin ada satu pesan lagi mas. Silakan mas, pesan-pesannya apa lagi? Ini yang pesan yang terakhir guys, untuk kita semua, termasuk untuk diri saya sendiri lah ya. Cintailah pekerjaanmu, karena lebih capek nyari kerja daripada bekerja. Oke? Lebih baik capek bekerja ya. Cintai pekerjaanmu walaupun gajimu tidak sesuai dengan keinginan. Iya, oke, itu dicatat ya guys, itu penting. Jadi pengalaman Mas Fajar ini dia sudah benar-benar menekuni dan terjun di dunia kerja guys. Jadi capeknya cari kerja itu tuh inilah istilahnya, cari kerja itu capek banget, sangat-sangat capek. Jadi kalau sudah kerja di satu tempat, walaupun itu istilahnya ya kamu capek, ada keluhan, ada kendala, tapi tidak masalah. Itu karena kamu sudah bekerja, kamu sudah ada kesibukan, dan kamu sudah mendapatkan income gitu loh. Daripada belum dapat apa-apa, kamu berjuang ya, naruh-naruh itu tuh capek guys, bener. Jadi ini penuturan dari sang ahlinya yang sudah pengalaman. Jadi kalian wajib merenungkan ini, menambah semangat kalian, jangan kendor seperti itu. Oke, mungkin sesi ini saya cukupkan ya mas. Oke, Mas Indra. Akan kita sambung lain kali. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman silahkan disampaikan. Oke, mungkin terima kasih banyak Mas Fajar. Sama-sama Mas Indra. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Fajar ya. Oke, yo. Oke Mas Sun, mantap Mas. Terus